Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam sore. Hai anak-anak Indonesia, selamat pagi Bapak ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Siapkan pikiran dan perasaan kalian, serta kalian harus ingin belajar dan niatkan pembelajaran kita ini lebih baik lagi. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan dari teks cerita inspirasi serta mengungkapkan rasa empati tersebut. Oke. Di kompetensi 3.12 kita nanti mencoba menelaah struktur serta kebahasaan dari isi teks cerita inspirasi ini. Kemudian di 4.12 kita mencoba mengungkapkan rasa empati, rasa simpati, kepedulian, atau perasaan pribadi dalam bentuk teks cerita inspirasi dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaannya. Nah Ananda, tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah pembelajaran ini selesai, siswa diharapkan mampu untuk menelaah struktur teks dari teks cerita inspirasi. Kemudian kedua, akan mengetahui ciri kebahasaan dari teks cerita inspiratif. Serta yang ketiga, nanti kita akan mampu menulis teks cerita inspiratif ini sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sebenarnya tentang teks cerita inspirasi ini, bahwa di dalamnya pasti akan ada sebuah kejadian atau masalah yang dia ceritakan. Dari situ maka kita akan menelaah struktur atau urutan bagian-bagian yang harus kita perkenalkan dalam bagian pembelajaran teks ini. Yang pertama adalah struktur orientasi. Orientasi artinya adalah pengenalan cerita, baik yang dikenalkan waktunya, atau tempatnya, atau suasananya, bisa tokohnya, bisa perwatakan dari tokoh itu, serta peristiwa apa yang sedang terjadi. Sementara yang kedua, strukturnya adalah komplikasi. Komplikasi itu maksudnya adalah masalah yang timbul dari permasalahan atau cerita itu sebagai sebab atau pemicu awal timbulnya konflik. Yang ketiga disebut dengan resolusi. Resolusi itu artinya adalah pemecahan masalah. Kemudian yang keempat adalah reorientasi. Nah, di bagian ini mengandung pesan moral yang disampaikan sebagai sebuah simpulan. Baik Ananda, sekarang untuk memastikan kita akan menelaah wacana berjudul Bunga untuk Ibu. Nah, di dalamnya nanti akan kita bahas yang mana orientasi, yang mana komplikasi, resolusi, dan reorientasinya. Perhatikan slide berikut ini. Bunga untuk Ibu. Di bagian pertama, struktur orientasi yang memperkenalkan tokohnya, maka di bagian awal ini jelas tampak keterangan waktunya pagi itu. Kemudian dia memperkenalkan seorang pria yang tampan yang turun dari mobil mewah, yang bermaksud untuk membeli sebuah kado di komplek pertokoan dekat kantornya. Nah, besok adalah Hari Ibu. Ia bermaksud untuk membeli dan mengirimkan sebuah hadiah lewat pos untuk ibunya di kampung. Seorang ibu yang pernah tinggal pergi beberapa tahun lalu untuk kuliah, mencari nafkah, dan mengejar kesuksesan di kota besar. Nah, langkah pria itu terhenti di depan sebuah toko bunga. Ia melihat seorang gadis cantik yang sedang membeli bunga. Gadis cantik itu terlihat sedang memandangi lesu rangkaian bunga-bunga indah di etalase toko. Matanya terlihat jelas tengah berkaca-kaca. Air matanya hendak meleleh seperti akan menangis. Nah, di bagian itu dia memperkenalkan waktu, memperkenalkan tempat, memperkenalkan tokoh, dan memperkenalkan perwatakan dari masing-masing tokoh tersebut. Sementara di bagian komplikasi, pria itu sudah mulai bertanya, "Ada apa denganmu? Mengapa kamu menangis?" "Aku ingin memberikan salah satu rangkaian bunga mawar ini kepada ibuku." Nah, gadis itu melanjutkannya, "Seumur hidup saya belum pernah memberikan bunga untuk ibu. Kenapa tidak kau belikan saja? Ini bagus kok," pria itu berkata. "Uang saya tidak cukup," jawab sang gadis. "Ya sudah, pilih saja salah satu rangkaian bunga itu, aku akan membayarnya." Pria itu menawarkan diri sendiri sambil tersenyum. Akhirnya gadis itu mengambil salah satu rangkaian bunga. Dengan ditemani seorang pria, gadis itu lalu menuju kasir. Pria itu juga menawarkan diri untuk mengantarkan si gadis itu pulang untuk memberikan bunga itu kepada ibunya. Gadis itu pun bersedia.
Dua orang itu lalu melaju menggunakan mobil menuju sebuah tempat yang ditunjuknya oleh gadis itu. Hati pria itu terperanjat ketika gadis cantik itu ternyata mengajaknya ke sebuah kompleks pemakaman umum. Setelah memarkirkan, pria itu lalu mengikuti langkah si gadis. Dengan sangat terharu, gadis itu lalu meletakkan karangan bunga di makam ibunya. Seorang ibu yang belum pernah dilihatnya seumur hidupnya. Beliau meninggal saat melahirkannya. Nah, dari situ jelas ditampakkan bahwa disitulah ternyata disebut dengan komplikasi. Ingat tadi bahwa komplikasi masalah yang timbul sebagai pemicu awal yang menimbulkan konflik. Di sini konfliknya bahwa dia mau minta bunga dan bunga itu ditawarkan untuk ibunya, sehingga penasaranlah seorang pria itu, dia ikut dan dilihatnya ternyata berada di kuburan, artinya ibunya sudah meninggal. Kemudian di bagian resolusi, melihat kejadian itu, sang pria lalu berpamitan kepada sang gadis untuk pulang. Sang pria membatalkan niatnya mengirimkan kado kepada ibunya. Siang itu juga pria itu langsung memacu mobilnya untuk langsung memberikan kado pada ibunya. Dia ingin melihat dan memeluk ibunya langsung. Nah, di bagian resolusi ini artinya pemecahan masalah. Karena dari konflik yang timbul dari si perempuan tadi, gadis tadi, dia merasa bahwa dirinya itu masih seperti orang yang beruntung karena hidup, ibunya masih dalam kondisi hidup. Selanjutnya kita masuk ke bagian reorientasi. Dari kejadian tersebut terdapat hikmah bahwa kita sebagai anak tidak boleh lupa kepada orang tua. Sesibuk apapun kita, sempatkan langsung untuk bertemu ibu, mencium tangannya, memeluknya dengan erat. Jangan sampai kita menyesali jika akhirnya kita akan berpisah dengan ibu kita itu. Di situ ada hikmah atau pesan yang disampaikan bahwa kita sebagai anak tidak boleh lupa kepada orang tua. Baik Ananda, kita sudah mencoba tadi menelaah struktur atau bagian-bagian dalam teks inspiratif tadi dengan jelas, dengan contoh-contoh yang sudah disajikan. Berikutnya kita akan masuk ke bagaimana cara menelaah unsur kebahasaan dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama disebut ada kalimat deskriptif. Di dalam unsur kebahasaan teks cerita inspiratif selalu melahirkan kalimat-kalimat yang memaparkan atau menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci, sehingga pembaca bisa merasakan hal yang sama, bisa melihat dan mendengar secara imajinatif dari apa yang dilihat atau didengarkannya. Nah, contohnya berikut ini. Lemari pakaianku terbuat dari kayu jati yang sangat keras dan dihiasi oleh ukiran-ukiran yang indah. Nah, pada saat kita menceritakan tentang lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati yang sangat keras, maka di pikiran kita terdeskriptifkan secara langsung bahwa ada pikiran kita hal yang sama, seolah-olah kita merasakan bahwa ukiran-ukiran itu indah. Seperti itulah contoh dari kalimat deskripsi itu. Yang kedua, dalam unsur kebahasan teks inspiratif selalu memunculkan kalimat ekspresi. Ekspresi ini artinya perasaan kalimat spontan yang muncul dari pendapat atau ide atau gagasan atau tanggapan yang muncul dari sebuah peristiwa. Nah, kadang-kadang kita pada saat membaca teks inspiratif ini muncul secara spontan perasaan kita atau pendapat kita, mau rasa empati, mau rasa simpati, sehingga muncullah kata-kata yang keluar. Nah, kalimat ekspresi ini seperti ini contohnya. Mukanya merah padam. Hari itu adalah hari keemasanku. Nah, dia memunculkan ekspresi jiwa kita terhadap contoh-contoh yang ada itu. Unsur kebahasaan yang ketiga dalam teks cerita inspiratif adalah majas. Majas itu adalah gaya bahasa atau kiasan yang timbul. Mengapa dalam cerita inspiratif itu selalu ada majas? Karena apa yang disampaikan itu adalah merupakan ungkapan perasaan, ekspresi, kepedulian, rasa empati yang muncul dari perasaan jiwa kita, sehingga muncullah makna-makna kias atau gaya-gaya bahasa yang disampaikan. Majas itu pada umumnya terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama majas perbandingan, kedua pertentangan, dan yang ketiga majas pertautan. Majas perbandingan itu terbagi 4, asosiasi, metafora, personifikasi, dan alegori. Yang kedua majas pertentangan terbagi 4 juga, ada hiperbola, ada litotes, ada ironi, dan ada alusio. Sedangkan yang ketiga majas pertautan adalah majas yang terbagi atas bagian sinisme, sarkasme, eufemisme, metafora, antitesis, paradoks, dan sinedoks. Untuk memastikan uraian ini, dengarkanlah selanjutnya slide berikut ini.
Kita masuk ke bagian majas yang pertama, yakni majas perbandingan. Dia disebut majas perbandingan karena membandingkan satu hal dengan hal yang lain, tapi yang dibandingkan adalah persamaan-persamaan sifatnya atau persamaan-persamaan karakternya. Nah, majas perbandingan yang pertama disebut dengan asosiasi atau perumpamaan atau disebut juga dengan simile. Majas ini biasanya menggunakan kata-kata kunci ibarat seperti laksana bagai. Seperti contoh ini. Rambutnya panjang Mbak Mayang terurai. Ada kata bak di situ. Itu contoh. Jadi setiap kata kunci menggunakan bak ibarat seperti laksana dan bagai, itu pasti nama majasnya majas asosiasi, simile atau perumpamaan. Yang kedua, disebut majas metafora. Majas metafora adalah majas yang di dalamnya membandingkan dua sifat. Biasanya kata kunci dari majas metafora ini adalah terdapat ungkapan di dalamnya. Apa itu ungkapan? Ungkapan adalah gabungan dua kata atau lebih yang kalau digabungkan maknanya berubah menjadi makna baru. Misalnya pada kata raja hutan. Raja hutan berarti bukan raja yang tinggalnya di hutan. Arti raja hutan adalah singa. Nah, contohnya berikut ini. Raja hutan telah kembali dari perhaduannya. Itu contoh dari majas metafora. Ketiga, majas personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh, pulpennya menari-nari di atas kertas. Kata pulpen benda mati, menari-nari layaknya seperti manusia. Itulah majas personifikasi. Yang keempat adalah majas alegori. Dia disebut alegori karena majas yang menceritakan tentang binatang atau fabel yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti layaknya manusia. Contoh berikut ini. Buaya tersenyum melihat kelinci naik ke atas punggungnya. Nah, pada kata buaya tersenyum itu buaya bertingkah laku seperti layaknya manusia. Inilah dia disebut dengan majas alegori. Nah, Nanda, kita masuk ke bagian kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan tadi terbagi 4. Apa? Ironi, litotes, ya, apalagi hiperbola dan alusio. Nah, sekarang kita jelaskan yang pertama disebut dengan hiperbola. Tangan saya seperti ini, maka hiperbola itu majas yang berlebih-lebihan. Kenapa tangan saya seperti ini? Karena dia menunjukkan ciri khas supaya kita cepat hafalnya. Contoh, suara penonton itu menggelegar sampai ke langit ke-7. Kenapa saya bilang berlebih-lebihan? Karena dia melampaui akal sehat manusia. Makanya majas ini disebut hiperbola tadi. Ke langit ke-7. Secara harfiah suara penonton tidak sampai ke langit ke-7. Tapi itulah dia majas hiperbola. Yang kedua, disebut dengan majas litotes. Bertolak belakang atau berlawanan dengan hiperbola tadi. Litotes, kalau tangan saya menghafalnya dengan seperti ini. Jadi kalau hiperbola tadi berlebih-lebihan, maka litotes merendah-rendahkan dari keadaan yang sebenarnya. Contohlah, makanlah hidangan yang seadanya ini. Nah, pada kata makanan hidangan yang ala kadarnya di atas meja ini, itu menunjukkan satu contoh yang bertolak belakang dari dan merendah-rendahkan dari keadaan yang sebenarnya. Karena kalau dibuka makanannya, itu makanannya nikmat semua. Jadi dia merendah supaya dinilai orang lebih baik lagi. Ketiga, majas ironi. Ironi, tangan saya seperti ini. Nah, kenapa begitu? Karena ironi memuji dulu. Naik kuping kita kalau dipuji, baru menjatuhkannya. Jadi seperti ini contohnya. Suara penyanyi itu sangat nyaring, sampai-sampai menyaingi suara truk yang kekurangan bensin. Perhatikan kata sangat nyaring. Pada saat itu kan kita dipuji. Jadi tangan kita naik ini, seolah-olah kita merasa di atas angin. Tapi kita dijatuhkan lagi sampai menyaingi suara truk yang kekurangan bensin. Kan itu seperti mengejek. Itulah yang disebut dengan majas ironi. Yang keempat, majas alusio. Artinya adalah majas yang di dalamnya terdapat dua hal. Bisa tentang tokoh bersejarah atau peristiwa bersejarah. Contoh, kalau dia tokoh bersejarah, jadilah Soekarno muda yang tangguh. Kata Soekarno muda adalah tokoh bersejarah. Kemudian contoh yang kedua, peristiwa Semanggi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Kata peristiwa Semanggi adalah peristiwa bersejarah. Itulah contoh dari sebuah alusio. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, majas pertautan.
Dia disebut majas pertautan karena antar satu dengan hal yang akan ditautkan baik persamaan atau perbedaannya sehingga memunculkan satu ikon atau satu bagian di mana mereka itu memiliki kesamaan keragaman yang beragam-ragam. Contohnya misalnya pada bagian majas sinedok berikut ini. Sinedok itu disebut adalah majas paparan antar bagian. Mengapa disebut seperti itu? Karena kalau tersebut bagian antar bagian, maka bagian tersebut mewakili dari wakil yang lainnya. Seperti sinedok terbagi dua ini. Satu pars pro toto, yang kedua totem pro parte. Pars pro toto itu artinya sebagian untuk keseluruhan. Jadi kalau kita menyebutkan satu bagian dari anggota tubuh kita, maka kenalah semuanya. Contoh, tiap kepala mendapat Rp2.000. Kita menyebutkan kata kepala, tapi pada hakikatnya semua yang dapat bagian itu. Itulah contoh dari majas sinedok. Misalnya, uluran tangan, setiap uluran tangan akan mendapatkan hadiah sebesar-besarnya. Kata uluran tangan kan hanya dapat bagian ulur tangan saja, tetapi kena semua bagian anggota tubuh. Itulah majas pars pro toto. Selanjutnya, majas disebut totum pro parte. Kebalikannya, keseluruhan untuk sebagian. Nah, contoh berikut ini. Indonesia menang 3-2 lawan Cina pada ASEAN Open 2018. Nah, di sini kan ada kata Indonesia dan ada kata Cina. Menang 3-2, padahal rakyat Indonesia itu berapa jumlahnya? Tapi diwakili pada permainan badminton hanya sekitar 5 atau 7 orang saja yang mewakili untuk kata Indonesia dan untuk kata Cina tadi. Nah, itulah maka disebut dengan totum pro parte karena keseluruhan Indonesia padahal di dalamnya yang bermain hanya sebagian saja. Itulah totum pro parte. Yang kedua, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh berikut ini. Sunyi sekali di pasar Tanah Abang ini ya. Kata sunyi sekali di pasar Tanah Abang kan menyatakan bertentangan karena di pasar itu terlalu ramai biasanya. Begitu juga sebaliknya, ramai sekali ya di hutan belantara ini, padahal hutan belantara biasanya sunyi. Nah, inilah paradoks, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, disebut dengan metonimia, merek dagang tanpa disertai nama produknya. Contoh, ayah ke kantor naik Kijang. Kata Kijang di sini adalah merek dari mobil, tapi dia tidak menyebutkan kata mobilnya. Ayah ke kantor naik mobil Kijang, tidak. Kata mobilnya dihilangkan, langsung merek dagangnya. Majas yang keempat adalah majas eufemisme. Eufemisme itu artinya sindiran halus pengganti dari kata-kata yang kasar. Contoh, anak itu sedang tidak enak badan. Kata anak itu sedang tidak enak badan itu menyatakan pengganti dari kata sakit. Nah, ini lebih halus dari kata-kata sakit tadi. Yang kelima adalah sinisme. Sinisme itu artinya sindiran kasar. Contoh, muak aku melihat mukamu. Pergi sana. Kata muak aku itu sepertinya kasar sekali. Nah, ini lebih tidak baik lagi daripada eufemisme tadi. Yang keenam adalah sarkasme. Nah, ini sindiran kasar sampai menggunakan bahasa kotor. Contoh, benci aku lihat muka monyet itu. Nah, ini tidak layak ya kita tiru dan sangat dicela oleh orang lain. Oleh karena itu, pada poin nomor 6 ini tidak merupakan pembelajaran yang baik dan tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Yang ketujuh adalah majas antitesis. Antitesis artinya majas yang di dalamnya terdapat antonim atau pertentangan yang ditentangkan secara langsung. Contoh, dia kaya harta tetapi miskin ilmu. Pada kata kaya dan miskin itu merupakan pertentangan di dalamnya. Baik Ananda, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi dalam bentuk teks cerita inspiratif. Kita perhatikan ada beberapa langkah dalam menulis cerita ini, cerita narasi. Yang pertama, tentukan dulu tema yang akan kita bawakan. Kemudian yang kedua, tentukan dulu tujuan dan sasaran pembacanya untuk apa akan kita sampaikan kepada pembaca. Jadi kita akan tahu dulu setelah temanya apa, kita tentukan dulu tujuan pembaca itu sasarannya supaya apa. Dan yang ketiga, buat sebuah rancangan alur yang akan kamu buat.
Setelah alur itu dibuat, baru kemudian rangkaikan antar alur tersebut menjadi satu bagian yang berupa pendahuluan, perkembangan, dan bagian penutupnya. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, Ananda akan Bapak berikan tugas proyek untuk membaca sebuah buku tentang cerita teks inspirasi yang ada di rumahmu, atau boleh dicari di perpustakaan. Kemudian setelah kamu temukan, buatlah komentarmu berdasarkan kolom berikut ini. Nah, pada kolom ini kamu akan mengisi tanggalnya, kemudian judul bukunya. Arti tanggal di sini adalah tanggal di mana kamu membacanya. Judul bukunya kamu catat, kemudian jumlah halaman yang kamu baca itu ada berapa halaman, dan apa hikmah yang bisa kamu ambil dan diteladani dari cerita tersebut. Berikanlah keterangan-keterangan berupa komentar atau apapun yang bisa menjadi sebuah catatan-catatan buatmu terhadap isi dari teks cerita yang telah kamu baca. Baik Ananda, demikian tadi pembelajaran kita tentang menelaah dan unsur kebahasaan, serta bagaimana cara kita untuk menuangkan sebuah teks cerita inspiratif sehingga dengan baik kita akan menuliskannya. Sekarang pembelajaran kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Satu hal dalam hidup ini adalah perubahan. Lakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, dan salam Ahoy!